Pertanyaannya adalah sobat era sekalian, ya, menteri-menteri Jokowi yang kemudian dipanggil ini, saya yakin separuh sebagian dianggap profesional. Separuh atau sebagian dianggap profesional. Tetapi sebagian lain itu karena berjasa dalam pemenangan pemilu. Udahlah, kita udah tahu. Bahlil sebagai contoh berjasa dalam pemenangan pemilu. Sekarang bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya memberi beberapa penekanan kira-kira ya arah kebijakan kita. Secara garis besar saya puas. Ya, dan suasana sangat baik, semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja sebagai tim dalam suasana dunia penuh ketidakpastian. Kita benar-benar harus bekerja dengan teamwork yang sangat baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi sudah malam. Terima kasih. Besok masih ada lagi proses. Ya. Saya kira mulai sama lah jam 2 besok. Ini kan ada berapa orang lagi, Pak? Masih wamen masih. Calon menterinya, Pak? Menterinya masih ada, Pak? Menterinya masih ada beberapa yang sedang di luar kota. Pak, yang ada sedang dari beberapa partai belum muncul, Pak? Bahwa Ada yang dari PDIP nggak, Pak? Insya Allah. Pak, total kementeriannya jadi berapa, Pak? Mungkin PKS Anda tidak perhatikan, tapi karena dia seorang profesional. Jadi begini, beberapa saya terus terang aja saya menyatakan saya apresiasi para ketua umum. Banyak ketua umum yang diajukan orang-orang profesional, ya. Termasuk PDIP ya, Pak? Ya. Jadi saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Jadi mungkin Anda tidak perhatikan bahwa yang ajukan itu adalah partai A, partai B. Karena yang diajukan justru orang-orang teknokrat, ya. Oke. Berarti menterinya jadi Pak. Ya, terima kasih. Sehat, Pak. Ayo buka jalan. Ayo buka jalan. Pelan-pelan yuk. Pelan-pelan. Awas. Pak, sehat-sehat, Pak. kita coba membedah pupu papa ya. bukan fufu papa tapi pupu papa. Jadi sahabat era sekalian, kita coba lihat menteri-menteri yang dipanggil calon menteri ya. Dan ini lucu, ada kata-kata dari Said Didu yang mengatakan begini. Setelah kabinet Fufu Fafa, setelah melihat calon menteri yang dipanggil oleh presiden terpilih sampai malam ini, yang ternyata didominasi oleh menteri kesayangan Jokowi, Jokowi, mungkin lebih sempurna kalau nama kabinetnya adalah kabinet Fufu Fafa. Luar biasa ya. Ya, sahabat era sekalian, kabinet Fufu Fafa ya. Sekali lagi memang ada apa ya? Kok kelihatannya Prabowo tunduk sekali kepada Jokowi. Karena nama-nama yang kemarin pernah saya sebut di demo misalnya di depan
di depan KPU, lalu juga pernah dianalisis dan lain sebagainya, dipanggil semua menteri-menteri kesayangan Jokowi. Satu-satunya yang tidak dipanggil cuma Budi Aris Setiadi. Dan ini ya barangkali Prabowo nggak bisa negosiasi dengan menteri ini karena kesetiaannya kepada Jokowi ya. Tapi coba kita lihat menteri lainnya ya. Kalau kita lihat ya menteri-menteri yang dipanggil oleh Prabowo, yang dari Karnavian Menteri Dalam Negeri, oke. Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN Menteri Perdagangan, kemudian Bahlil Lahadalia Ketua Umum Partai Golkar, kemudian Raja Juli Antoni Wamen ATR BPN, kemudian Pratikno Mensesnek, kemudian siapa lagi? Ada juga Amran Sulaiman Menteri Pertanian, ya. Ada Erick Thohir Menteri BUMN. Kemudian Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan. Erlangga Hartarto Menko Perekonomian ex Ketua Umum Partai Golkar. Sri Mulyani Menteri Keuangan. Kalau Supratman Andi Aktas oke lah, masih baru ya. Roslan Roslani Menteri Investasi masih baru. Jadi saudara sekalian, yang paling jelas itu adalah menteri yang dititipkan oleh Jokowi masuk semua. Saya kan pernah menyebut misalnya Kapolri. Kalau Kapolri kan tidak perlu dipanggil kalau dia tetap dipertahankan jadi Kapolri. Kemudian Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri. Erick Thohir ya pernah disebut juga Menteri BUMN. Bahlil ya Menteri Investasi sekarang Menteri ISDM. Pratikno Mensesnek. Raja Juli Antoni Menteri Wakil Menteri ATR BPN, bahkan sekarang mau jadi menteri ini orang Raja Juli ya. Jadi sahabat era sekalian, yang tidak dipanggil tuh Budi Aris Setiadi saja ya, Budi Projo, nah itu nggak dipanggil karena kelihatannya Prabowo berani mengatakan tidak pada Budi Projo yang jelas-jelas apa istilahnya pengagum Jokowi ya. Tapi teman-teman saya kemana ini yang sering muncul membela Jokowi dalam debat, membela Jokowi dan Prabowo dalam debat-debat di televisi ya. Dipanggil saja kagak. Kalaupun dipanggil ya paling slotnya wakil menteri ya. Seperti Margarito Kamis, kemudian siapa lagi ya. Atau misalnya yang membela kemarin di dalam Pilpres. Jadi sobat era sekalian, kita berpikir ya, ada tiga momen yang perlu kita pikirkan. Pertama adalah pertemuan makan malam antara Prabowo dan Jokowi. Kemudian kunjungan Prabowo ke Solo dan pengumuman sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober, pemanggilan menteri-menteri. Ya kan? Karena biasanya pemanggilan itu kan dilakukan setelah pelantikan. Kalau setelah pelantikan kan sebenarnya sah saja. Tapi ini belum pelantikan. Dugaan saya adalah Jokowi ingin diyakinkan bahwa menteri-menteri titipannya itu dipanggil. Karena kalau seandainya setelah tanggal 20 tongkat komando sudah di tangan Prabowo, dia perintahkan tangkap aja bisa ya Jokowi ya. Karena itu dia ingin pastikan bahwa Kapolri masih orang dia, ya menteri ini masih orang dia dan lain sebagainya. Dan yang paling penting Fufu Fafa itu tidak gagal dilantik ya. Jadi saudara sekalian terlihat betul kalau Prabowo Subianto nurut sama Mulyono atau Jokowi atau Raja Jawa. Untuk lihat line up ini ya, bayangkan. Jadi orang-orang yang dia rekomendasikan ya dapat semua. Kita tinggal tunggu Kapolri nanti, dan kalau Budi Ari
enggak. Tapi jangan lupa awal-awal Budi Ari tidak termasuk orang yang direkomendasikan. Nah, pertanyaannya adalah sobat era sekalian, ya, menteri-menteri Jokowi yang kemudian dipanggil ini, saya yakin sebagian dianggap profesional, ya, separuh atau sebagian dianggap profesional. Tetapi sebagian lain itu karena berjasa dalam pemenangan pemilu. Udahlah, kita udah tahu. Bahlil sebagai contoh berjasa dalam pemenangan pemilu, sekaligus sebagai orang kepercayaan orang dekat Jokowi yang dia bilang Raja Jawa. Erlangga Hartarto aneh juga. Ini orang dibilang bermasalah, ada 11 kasus. Tapi kok dipanggil juga jadi menteri. Ini omon-omon kabinet pemberantasan korupsi, ya. Sri Mulyani justru oke lah. Karena mungkin dianggap yang paling paham tentang fiskal yang makin tertekan dan menekan ini. Ya, tidak ada orang yang dalam masa krisis fiskal ini kemudian bisa sanggup mengatasinya kecuali Sri Mulyani. Makanya dia dipanggil lagi walaupun dianggap tidak cocok sama Prabowo awal-awalnya. Tapi ternyata Sri Mulyani ya dengan profesionalitasnya ya mungkin dianggap itu. Budi Gunadi Sadikin apakah cukup profesional ya sebagai Menteri Kesehatan? Karena kalau saya dengar orang kesehatan bilang dari bisnis kesehatan iya. Tetapi kesehatannya sendiri kedodoran. Dari sisi bisnis kesehatan iya. Alat-alat dan lain sebagainya, pengadaan dan lain sebagainya. Karena itu barangkali dia bukan menteri kesehatan lagi. Akan menteri di bidang bisnis pastinya. Di bidang ekonomi. Yang dianggap lebih pada ini ya. Jadi sobat era sekalian. Rupanya saya ada telepon dari seseorang ya. Politisi senior. Tapi saya belum bisa. Oke, saya angkat dulu. Mas, lagi live. Nanti saya telepon balik. Oke. Jadi begitulah bunyinya. Luar biasa ya. Saya tipis-tipis dulu lah ya dalam melihat ini. Nanti kita finalnya baru kita analisis benar ya. Karena ini kan baru tipis-tipisnya ya. Karena yang dipanggil-panggil ini kita juga tidak tahu apakah betul-betul akan dijadikan menteri atau tidak ya. Tapi nggak mungkin lah nggak jadikan menteri kan. Rasanya nggak mungkin Prabowo mau mempermalukan mereka. Cuman 49 coy yang dipanggil ya. Kabinet Fufu Fafa menang banyak Jokowi ya. Ini ya orang-orang yang terkait 16 menteri Jokowi yang dipanggil Prabowo ya. 16 menteri yaitu mulai dari Agus Yudhoyono ya, AHY, Tito Karnavian, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Pratikno, Dito Aryo Tejo, Erick Thohir, Budi Gunadi Sadikin, Amran Sulaiman, Erlangga Hartarto, Supratman Andi Aktas, Sri Mulyani, Rosan Roslani, Saifullah Yusuf. Oh ya, Saifullah Yusuf baru jadi mensos ya, lupa saya. Kemudian Agus Gumiwang, kemudian Sakti Wahyu Trenggono. Ya, ada Sakti Wahyu Trenggono juga ya. Tapi yang disebut-sebut titipan Jokowi disebut-sebut ya. Tito Karnavian, Bahlil Lahadalia, Pratikno, kemudian Erick Thohir ya. Belakangan ada tambahan juga Raja Juli Antoni ya. Itu menteri, wakil menteri. Kemudian yang juga disebut-sebut dititipkan adalah Kapolri ya. Karena masih 3 tahun lagi dan kelihatannya yang tidak wamen Budi Aristiadi yang kelihatannya Jokowi banget ya. Itu tidak disukai kayaknya oleh Prabowo. I don't know exactly why. Jangan-jangan dia tetap dijadikan menteri tapi wakil menteri. Yang dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara. Itu tidak ada calon menteri dari PDIP. Nah kalau ini lagi-lagi karena partainya tidak demokratis ya bergantung juga kepada hasil atau pertemuan antara Megawati dan Jokowi Prabowo kalau ini memang terjadi ya. Begitu sobat RH sekalian ya. Coba kita lihat apa alasannya. Coba ini ada bahasa ya. Tapi kalau PDIP kemudian jadi oposisi ya wah bagus juga ya. Kalau enggak ya apa boleh buat ya.
PDIP baru akan serahkan calon menteri jika Prabowo sudah bertemu Megawati. Ini kata Oli Dondo Kambe ya. Bendahara Umum PDIP Oli Dondo Kambe buka suara soal belum adanya kader PDIP yang dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara, Jakarta Selatan. Prabowo memanggil para kader partai hingga profesional dan teknokrat ke Kertanegara pada Senin sore hingga malam untuk diminta kesediaannya menjadi menteri kemarin ya. Tercatat sudah ada 49 orang yang dipanggil Prabowo, hanya saja tidak ada kader PDIP plus Nasdem ya. Sempat beredar kabar 3 kader PDIP akan masuk pemerintahan. Mereka adalah Abdullah Azwar Anas, Oli Dondo Kambe dan Budi Gunawan. Oli mengatakan belum ada kader PDIP yang dipanggil karena mereka masih menunggu pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kita tunggu saja kalau Pak Prabowo sudah ketemu Ibu ya, kata Oli ketika dikonfirmasi. Gubernur Sulawesi Utara ini menegaskan PDIP baru akan menyerahkan calon menteri jika pertemuan Prabowo dan Megawati sudah terlaksana. Ya, kalau Prabowo sudah bertemu Megawati, jelas Oli. Dinamika pertemuan Prabowo dan Megawati. Prabowo dan Megawati direncanakan akan bertemu pada 17 Oktober atau bertepatan dengan hari ulang tahun Prabowo yang ke-73 tahun. Namun belakangan muncul kabar bisa jadi pertemuan ini batal terlaksana. Pemicunya adalah pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi di Solo pada Minggu 13.10. Dalam pertemuan itu turut hadir Gibran Raka Buming Raka selaku Wapres terpilih, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan politikus Gerindra Prasetyo Hadi. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menanggapi isu pertemuan Prabowo dan Megawati yang bisa jadi batal karena Jokowi. Ia tidak ingin berspekulasi. Itu artinya kalau itu yang terjadi batal, masa kita kemudian akan menembak Pak Jokowi. Ngadu domba di antara kita, sudahlah percaya. Kita ini berpikir thinking to be positive itu saja. Bertemu insya Allah, kata Said. Ya. Ketua Banggar DPR 2019-2024 ini menekankan, Banggar bro, hubungan Megawati dan Prabowo selama ini berjalan baik. Sebab Megawati sudah lama mengenal Prabowo sebelum ada Jokowi. Oleh sebab itu Said mengatakan hubungan Prabowo dan Megawati selama ini terjalin dengan baik. Pak Prabowo itu sahabatnya Ibu. Semoga sukses 5 tahun ke depan. Dan itu terbiasa, itu kultur kita. Karena Ibu dan Prabowo itu nggak ada jarak apapun. Hubungannya sangat harmonis, ucap Said. Ini memang membosankan ya. Politik kalau komentar lihat orang-orangnya ya. Sebelum ketemu Pak Jokowi, Ibu kenal duluan dengan Pak Prabowo. Faktanya kan seperti itu, kan tidak pernah ada gesekan baik secara politis apalagi kita sesungguhnya, tutur dia. Ya kalau gesekan dalam politik kan biasa aja ya, hari ini teman besok lawan, tapi dalam in politik ya bukan berarti kemudian kalau kita berbeda haluan, berbeda pandangan, berbeda pendapat jadi musuhan. Ini aneh juga ya. Saya tidak ada musuhan sama Prabowo, nggak ada urusan. Tetapi mengkritik jalan terus. Itu kan hak warga negara ya. Untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Tapi kita harapkan Sobat Era sekalian, ya mudah-mudahan PDIP nggak usah dikasih jatah di kabinet. Biar ada yang berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Walaupun oposisi loyal ya. Dan Nasdem juga tidak usah dikasih jatah juga biar ada oposisi di luar pemerintahan. Jadi saudara sekalian, PDIP ngeri-ngeri sedap ya. Tetapi kalau dengar-dengar tetangga, PDIP tidak ingin betul yang namanya Marwarar Sirait menjadi menteri. Nah ini Marwarar dipanggil ya. Jadi mereka dendam sama 2 orang yang berbelok arah, Marwarar Sirait, ya anak Sabam Sirait, ya putra dari Sabam Sirait, tokoh PDIP, dan yang kedua adalah Budiman Sujatmiko. Tapi kalau Budiman Sujatmiko ya bisa dianggap PDIP kos-kosan lah, karena sebelumnya dia pendiri Partai Rakyat Demokratik ya, dulu partai dalam spektrum kiri. Kemudian kalau Marwarar Sirait ya bapaknya sendiri adalah tokoh PDIP ya. Oke, jadi sobat era sekalian, kita tidak tahu ya apakah PDIP akan masuk pemerintahan atau tidak. Tapi yang jelas ya, kalau kita lihat wing yang pengen menginginkan betul masuk pemerintahan ya wingnya Puan Maharani.
Bahkan ada skenario Puan dipersiapkan untuk menggantikan Fufu Fafa sebagai wakil presiden in case Fufu Fafa di-impeach. Kan begitu. Dan bisa jadi ini bagian dari perjanjian antara Prabowo dengan Megawati, barangkali ya kalau nanti bertemu, dan tanpa harus ada perwakilan di kabinet, biar remains mystery ya. Tapi jangan lupa perjanjian itu Prabowo pernah merasa dikhianati dengan perjanjian dengan Megawati, itu perjanjian batu tulis. Dalam politik ya begitulah, tidak ada teman yang abadi, tidak ada lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan. Jadi sobat era sekalian, secara de facto benar belum ada pertemuan antara Megawati dan Prabowo sehingga tidak mungkin akan ada menteri PDIP yang dipanggil. Itu udah one thing for sure. Tapi kalaupun ada pertemuan belum tentu juga ada kesepakatan. Baik itu kan berarti tidak mengharamkan perbedaan visi dan misi, apalagi partainya berbeda. Visi PDIP dan Gerindra beda itu ya wajar karena mereka adalah partai politik yang memiliki kemandirian masing-masing kan.